Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Nah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ulfa Angelina, Aprilia Sintabella, Melinda Ike Wulandari, dan juga saya sendiri, Kristina Ella Cempakasari. Di sini kami akan membahas materi tentang hubungan kantor pusat dan cabang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama ada pembentukan cabang, karakteristik agen dan cabang. Yang kedua, hubungan kantor pusat dan agen. Yang ketiga, hubungan kantor pusat dan cabang. Yang keempat, sistem akuntansi untuk usaha kantor cabang. Yang kelima, prosedur pencatatan transaksi antara cabang dan kantor pusat. Kemudian yang keenam membahas tentang laporan keuangan gabungan, dan yang ketujuh membahas tentang penyesuaian rekening timbal balik. Baik, memasuki pembahasan yang pertama tentang pembentukan cabang, karakteristik agen dan cabang. Perkembangan pembentukan agen dan cabang. Nah, di dalam perkembangan usahanya, suatu perusahaan ini dapat beroperasi tidak hanya di dalam kota, tetapi dapat beroperasi ke luar kota, luar daerah, atau bahkan dapat beroperasi pula ke luar negeri. Nah, pada umumnya sebagai titik tolak perkembangan tersebut adalah perluasan daerah pemasarannya. Meluasnya daerah pemasaran ini tuh dapat menimbulkan problematika bagi pimpinan perusahaan untuk mencari cara yang paling efektif dan juga ekonomis dalam melakukan penjualan barang. Nah, sehingga dibentuk pusat-pusat penjualan di daerah tertentu yang dapat merupakan sarana untuk mencapai tujuan pemasaran. Pusat penjualan yang dibentuk itu dapat berupa agen ataupun cabang. Perbedaan karakteristik agen dan juga kantor cabang. Nah, yang pertama, agen adalah suatu bentuk organisasi yang hanya diberi fungsi untuk menerima pesanan barang-barang dan bekerja di bawah pengawasan langsung oleh kantor pusat. Sedang untuk transaksi dengan pihak ketiganya itu akan dilaksanakan secara langsung oleh kantor pusat tersebut. Nah, sedangkan untuk kantor cabang ini merupakan suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya, baik dikirim dari kantor pusat maupun dibeli sendiri. Dan juga diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga dapat berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Sedangkan karakteristik yang kedua, agen ini tidak memiliki persediaan untuk barang-barang yang akan dijual, tetapi hanya berupa contoh atau sampel saja. Nah, barang-barang yang dijual ini akan dikirimkan langsung oleh kantor pusat kepada pelanggan yang bersangkutan. Adapun untuk kantor cabang ini mengadakan persediaan barang-barang dagangannya yang pada umumnya sebagian besar dikirim dari kantor pusat. Namun demikian, sampai dengan batas-batas tertentu, kantor cabang juga membeli sendiri barang-barang dagangannya. Yang ketiga, persetujuan terhadap syarat-syarat penjualan terletak sepenuhnya pada kantor pusat. Administrasi terhadap piutang yang timbul dari penjualan dan pengumpulan piutang yang bersangkutan diselenggarakan oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang ini akan memberikan persetujuan tentang syarat-syarat penjualan dan juga menyelenggarakan administrasi piutang yang timbul dari penjualan tersebut, serta mengurus pengumpulan piutang yang bersangkutan. Nah, yang keempat, dari agen, modal kerja untuk biaya-biaya operasi agen ini diberikan oleh kantor pusat. Agen tidak mengurus uang tunai selain modal kerja yang diberikan. Sedangkan kantor cabang ini mengelola uang tunai dari hasil penjualannya, kemudian pengumpulan piutangnya, dan juga melaksanakan transaksi pembayaran. Baik, memasuki pembahasan yang kedua tentang hubungan kantor pusat dan agen. Agen yang bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan lokal yang berada di bawah pengawasan kantor pusat dan biasanya tidak mengadakan persediaan barang selain dari contoh atau sampel atau monster. Contoh barang tersebut itu diberi oleh kantor pusat.
Untuk keperluan usahanya, biasanya diberi sejumlah modal kerja dari kantor pusat. Pesanan yang diterima oleh agen itu akan dikirimkan langsung ke kantor pusat. Nah, jika harga dan syarat pembayaran telah diterima, maka kantor pusat ini akan mengirimkan barang kepada pelanggan yang bersangkutan dengan faktur penjualannya sekaligus. Pembukuan untuk suatu agen. Nah, agen ini akan menyelenggarakan buku kas untuk mencatat penerimaan modal kerja dari kantor pusat dan juga pengeluaran-pengeluaran untuk berbagai macam biaya. Pada saat modal kerja hampir habis, agen ini akan mengirimkan sebuah kopian atau tembusan kepada kantor pusat. Yang selanjutnya, pembukuan pada kantor pusat. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan melalui agen tidak ditentukan secara terpisah, atau yang kedua, laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan melalui agen ditentukan secara terpisah. Nah, pembukuan terhadap transaksi dengan agen yang akan diselenggarakan oleh kantor pusat ini akan tergantung pada tujuan yang akan dikehendaki, yaitu mengenai laba rugi yang didapat dari aktivitas penjualan melalui agen tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angela Gustiani dari Pendidikan Akuntansi semester 5. Selanjutnya, laba rugi aktivitas penjualan melalui agen ditentukan secara terpisah. 1. Pengiriman sampel monster barang dagangan sebesar harga pokok Rp100.000. Persediaan sampel agen X sejumlah Rp100.000 di debit. Pengiriman barang kepada agen X sejumlah Rp100.000 di kredit. Laba rugi aktivitas penjualan melalui agen tidak ditentukan secara terpisah. Persediaan sampel agen X sejumlah Rp100.000 di debit. Pengiriman barang kepada agen X sejumlah Rp100.000 di kredit. 2. Pembentukan modal kerja agen X sebesar Rp50.000. Modal kerja agen X sejumlah Rp50.000 di debit, kas Rp50.000 di kredit. Modal kerja agen X sejumlah Rp50.000 di debit, kas sejumlah Rp50.000 di kredit. Selanjutnya 3. Penjualan melalui agen X sebesar harga faktur sebesar Rp1.000.000. Piutang dagang sejumlah Rp1.000.000 di debit. Hasil penjualan agen X sejumlah Rp1.000.000 di debit. Piutang dagang sejumlah Rp1.000.000 berada di debit. Hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000 di kredit. 4. Harga pokok penjualan melalui agen X sebesar Rp750.000. Harga pokok penjualan agen X sejumlah Rp750.000. Pengiriman barang kepada agen X sejumlah Rp750.000 di kredit. 5. Laporan penggunaan dan pengisian kembali modal kerja agen X sebesar Rp45.000. Macam-macam usaha agen X sejumlah Rp45.000 di debit, kas sejumlah Rp45.000 di kredit. Macam-macam biaya usaha sejumlah Rp45.000 di kredit, kas sejumlah Rp45.000 di kredit. 6. Gaji dan komisi untuk agen X dibayar langsung oleh kantor pusat sebesar Rp30.000. Gaji dan komisi agen sebesar Rp30.000 di debit, kas sejumlah Rp30.000 di kredit. Gaji dan komisi sejumlah Rp30.000 di debit, kas sejumlah Rp30.000 di kredit. 7. Penutupan rekening pendapatan dan biaya agen ke rekening rugi laba agen. Hasil penjualan agen X. Harga pokok sejumlah Rp1.000.000.
Penjualan agen X, harga pokok penjualan agen X sejumlah Rp1.000.000. Macam-macam biaya usaha agen X sejumlah Rp750.000. Gaji dan komisi agen X sejumlah Rp45.000. Rugi laba agen X sejumlah Rp30.000. Jumlahnya Rp175.000. Selanjutnya, C. Hubungan kantor pusat dan cabang. Telah dikemukakan banyak macam cara perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dan pendapatannya. Penggunaan berbagai macam saluran distribusi, cara penjualan, pembukaan agen penjualan. Perwakilan dan kantor-kantor cabang ini berbagai tempat pada umumnya mempunyai tujuan yang lama, yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjual produknya. Meskipun pada mulanya operasi cabang lebih banyak berhubungan dengan aktivitas penjualan, namun demikian pada akhir-akhir ini nampak adanya gejala untuk semakin memperluas aktivitas yang dapat dicakup oleh suatu kantor cabang. Karena pertimbangan ekonomis, berbagai macam industri telah memulai menggunakan cabang-cabang sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuannya. Lembaga-lembaga keuangan atau bank dan non-bank, perusahaan jasa sampai kepada perusahaan industri atau manufaktur di beberapa daerah yang pada umumnya merupakan cabang, juga merupakan praktek yang lazim di dalam dunia usaha. Selanjutnya, apapun sifat dan jenis usahanya, operasi kantor cabang biasanya berada di bawah pengelolaan seorang manajer cabang yang bertanggung jawab langsung kepada top manajemen di kantor pusat. Meskipun cabang perusahaan dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, tetapi tetap dikontrol oleh kantor pusat. Kebijaksanaan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha juga dilaksanakan terhadap cabang-cabang yang dibentuk oleh kantor pusat. Garis besar pekerjaannya suatu cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, cabang diberi modal kerja, baik berupa uang kas, barang-barang dagangan maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat, atau cabang melakukan aktivitas penjualan. Selanjutnya D. Sistem akuntansi untuk usaha kantor cabang. Sistem sentralisasi. Apabila sistem sentralisasi dilaksanakan, maka pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Pada cara ini, kantor cabang cukup mengumpulkan dokumen-dokumen dasar, lalu dikirimkan kepada kantor pusat untuk dicatat di dalam buku jurnal dan rekening-rekening buku besarnya. Sistem sentralisasi pada umumnya dilaksanakan dalam rangka penghematan biaya administrasi. Sistem sentralisasi juga lebih menjamin adanya keseragaman prosedur dan metode-metode pembukuan yang diterapkan baik untuk aktivitas kantor pusat maupun aktivitas kantor cabangnya. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya ada sistem desentralisasi. Pada cara ini, setiap cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang terjadi pada cabang yang bersangkutan secara lengkap.
Proses akuntansi yang pada kantor cabang diselenggarakan seperti halnya pada perusahaan atau badan usaha yang berdiri sendiri, kecuali bahwa kantor cabang tidak menyelenggarakan atau memiliki rekening modal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pelaksanaan sistem desentralisasi. Ciri pokok yang menghubungkan pembukuan di kantor cabang dan kantor pusatnya adalah R atau K rekening pusat di dalam rekening pembukuan kantor cabang dan RK kantor cabang di dalam rekening pembukuan kantor pusat. Kedua rekening tersebut merupakan rekening pro forma. Diselenggarakannya rekening aktiva, hutang, pendapatan dan biaya-biaya kecuali untuk rekening modal di kantor cabang dapat diambil kesimpulan mengenai adanya hubungan antara rekening pembukuan di kantor cabang dengan rekening pembukuan di kantor pusat. Aktiva yang ditempatkan di cabang adalah sebagian dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sebagai satu kesatuan usaha. Demikian pula halnya hutang-hutang yang terjadi di kantor cabang adalah merupakan hutang atau kewajiban dari perusahaan sebagai suatu badan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Hubungan antara cabang dengan kantor pusatnya itu akan tercermin dalam rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak, seperti digambarkan berikut ini. Nah, ini merupakan gambar rekening timbal balik atau reciprocal. Bisa dilihat teman-teman untuk gambarnya. Nah, rekening RK kantor cabang dalam rekening pembukuan kantor pusat menunjukkan saldo debit sebesar Rp100.000. Jumlah tersebut merupakan selisih lebih antara aktiva yang ditempatkan sebesar Rp150.000 dengan hutang-hutang yang terjadi sebesar Rp50.000 pada kantor cabang. Untuk menampung selisih aktiva dengan hutang-hutangnya, kantor cabang menyelenggarakan rekening RK kantor pusat dan pada saat yang sama mempunyai saldo kredit sebesar Rp100.000. Rekening RK kantor cabang dan RK kantor pusat karena mempunyai saldo yang berlawanan dan jumlahnya disebut dengan rekening timbal balik atau reciprocal account. RK kantor pusat dalam rekening pembukuan kantor cabang dipakai untuk menampung jumlah investasi atau penanaman modal oleh kantor pusat di cabang sejak kantor cabang dianggap sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, jumlah tersebut merupakan sebagian modal kantor pusat yang ditanamkan atau diinvestasikan di kantor cabangnya. Nah, berikut juga untuk gambarnya. Di sini suatu cabang dibentuk oleh suatu perusahaan. Untuk memulai usaha, cabang tersebut telah dikirimkan uang tunai sebesar Rp1.000.000. Rekening pembukuan yang terlibat dalam transaksi ini pada masing-masing pihak akan ternyata sebagai berikut. Transaksi tersebut mempengaruhi jumlah investasi kantor pusat di cabang. Oleh karena itu, baik di kantor cabang maupun kantor pusat, keduanya melakukan pencatatan atas transaksi itu. Apabila kemudian cabang memberi alat kantor secara tunai dengan harga Rp250.000, maka transaksi pengeluaran kas akan dicatat oleh kantor cabang sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, transaksi intern pada kantor cabang. Demikian itu tidak mempengaruhi investasi kantor pusat di cabang yang jumlahnya sebesar 1 juta. Oleh karena itu, kantor pusat tidak melakukan pencatatan apapun terhadap transaksi pengeluaran kas di kantor cabang tersebut. Pembelian alat-alat kantor oleh kantor cabang hanya berakibat perubahan komposisi terhadap aktiva yang ditempatkan di cabang dari sebelumnya berupa uang kas seluruhnya kemudian menjadi uang kas sebesar Rp750.000 dan alat-alat kantor sebesar Rp250.000 seperti ternyata tertera di dalam rekening-rekening pembukuan kantor cabang sebagai berikut. Selanjutnya, sebagai unit usaha yang berdiri, cabang mengeluarkan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan. Seperti halnya perusahaan pada umumnya, pendapatan dan biaya-biaya yang akan mempengaruhi modal yang ditanamkan di dalamnya perusahaan. Akan tetapi, pengaruhi demikian tidak dicatat secara langsung dari pendapatan dan biaya-biaya untuk terdapat dalam modal yang ditanamkan. Akan dikumpulkan selagi satu periode akuntansi melalui ikhtisar perhitungan laba rugi. Dalam hal modal itu ditanamkan kantor pusat
dicabangkan, maka pengaruh perubahan jumlah modal yang berasal dari pendapatan dan biaya yang terjadi di cabang akan disiarkan dalam laporan perhitungan rugi laba cabang yang bersangkutan. Secara periodik, laba atau rugi usaha kantor cabang diperhitungkan dengan jumlah investasi kantor pusat di cabang. Laba yang didapatkan oleh cabang berarti menambahkan jumlah investasi kantor pusat dan oleh karenanya dikredit ke RK kantor pusat di dalam rekening-rekening pembukaan kantor cabang. Di lain pihak kantor pusat akan mendebit rekening RK kantor cabang dengan rekening lawang kredit yaitu rugi laba kantor cabang sebagai pengakuan terhadap kenaikan jumlah modal yang ditanamkan di cabang selama periode akuntansi yang bersangkutan. Demikian sebaliknya terhadap rugi usaha yang terjadi pada kantor cabang. Contoh 1, dalam rangka peningkatan omset penjualan PT Yogyakarta telah membuka kantor cabangnya di luar kota pada awal bulan Desember tahun 1980. Ikhtisar transaksi yang terjadi di kantor cabang dalam bulan Desember tahun 1980 dan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut masing-masing oleh kantor cabang dan pusat adalah sebagai berikut. Transaksi cabang sampai dengan 31 Desember tahun 1980. Pertama, diterima uang dari kantor pusat sebesar 300.000 sebagai modal kerja. Pada buku cabang ditulis kas pada debit sebesar 300, RK kantor pusat sebesar 300 pada kredit. Pada buku-buku kantor pusat, RK kantor cabang pada debit sebesar 300, kas pada kredit sebesar Rp300.000. Yang kedua, diterima barang-barang dari kantor pusat sebesar harga pokok 600. Pada buku cabang, penulisannya pengiriman barang-barang dari kantor pusat pada debit sebesar 600.000, RK kantor pusat pada kredit sebesar 600.000. Tulisan pada buku-buku kantor pusat, RK kantor cabang sebesar 600.000 pada debit dan pengiriman barang untuk kantor cabang pada kredit sebesar 600.000. Yang ketiga, pembelian alat-alat perlengkapan kantor oleh cabang secara tunai dengan harga 200.000 ditulis pada buku-buku cabang berbunyi alat-alat kantor pada debit sebesar 200.000, kas pada debit pada kredit sebesar 200.000. Yang keempat, penjualan oleh kantor cabang terdiri dari tunai 250.000, kredit 400.000, jumlah Rp650.000. Ditulis pada buku-buku cabang, kas sebesar 250.000 pada debit, piutang dagang sebesar 400.000 pada debit, dan penjualan pada kredit sebesar 650.000. Yang kelima, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 250.000. Pada buku-buku cabang ditulis kas pada debit sebesar 250, piutang dagang pada kredit sebesar 250. Selanjutnya, biaya-biaya yang dibayar, gaji dan komisi sebesar 55.000, sewa kantor sebesar 40.000, listrik, air sebesar 5.000, dan macam-macam biaya sebesar 25.000, jumlah 125.000. Pada ditulis gaji dan komisi sebesar 55.000 pada debit, sewa kantor pada debit sebesar 40.000, listrik dan air pada debit sebesar 5.000, dan macam-macam biaya sebesar 25.000 pada debit. Kas sebesar 125.000 pada debit. Selanjutnya nomor 7, pengiriman uang kantor pusat sebesar 250.000. Pada buku-buku cabang ditulis RA kantor pusat sebesar 250 pada debit, kas pada kredit sebesar 250. Pada buku-buku kantor pusat ditulis kas pada debit sebesar 250, RK kantor cabang pada debit kredit sebesar 250. Selanjutnya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan diperhitungkan untuk biaya kantor cabang oleh kantor pusat, yaitu biaya asuransi sebesar 20.000, brosur dan katalogus sebesar 30.000,
advertensi sebesar 25.000, bunga inventaris pada kantor cabang sebesar 75.000, berjumlah Rp150.000. Pada buku-buku cabang ditulis biaya asuransi sebesar 20.000, brosur dan katalogus sebesar 30.000, advertensi sebesar 25.000, dan biaya bunga sebesar 75.000 pada debit. RK kantor pusat pada kredit sebesar 150.000. Pada buku-buku kantor pusat ditulis RK kantor cabang sebesar 150.000 di debit. Persekot premi asuransi sebesar 20.000, brosur dan katalogus sebesar 30.000, biaya advertensi sebesar 25.000, dan pendapatan biaya 75.000 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember tahun 1980, penyesuaian dan tutup buku persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember sebesar 255.000, depresiasi alat-alat kantor sebesar 5.000. Ditulis pada buku-buku cabang, persediaan barang dagangan depresiasi sebesar 255.000, alat-alat kantor sebesar 5.000 pada debit. Akuntansi depresiasi alat kantor sebesar 5.000, rugi laba sebesar 255.000 pada kredit. Selanjutnya, peminjaman saldo rekening-rekening penjualan ke rekening laba rugi. Pada buku-buku cabang ditulis penjualan sebesar 650.000 pada debit, rugi laba pada kredit sebesar 650.000. Selanjutnya, pemindahan saldo rekening-rekening biaya ke rekening laba rugi. Ditulis pada buku-buku cabang, rugi laba sebesar 160.000 pada debit, gaji dan komisi sebesar 55.000, sewa kantor sebesar 40.000, listrik, air sebesar 5.000, biaya asuransi sebesar 20.000, brosur dan katalogus sebesar 30.000, biaya advertensi sebesar 25.000, biaya bunga sebesar 75.000, depresiasi alat-alat kantor sebesar 5.000, macam-macam biaya sebesar 25.000, dan barang dari kantor pusat sebesar 600.000 pada kredit. Selanjutnya, pemindahan saldo laba RK kantor pusat. Pada buku cabang ditulis rugi laba 25.000, RK kantor pusat 25.000 pada kredit. Selanjutnya, pengakuan laba atas operasi kantor cabang oleh kantor pusat. Pada buku-buku kantor pusat, RK kantor cabang 25.000 pada debit, rugi laba cabang 25.000 pada kredit. Selanjutnya, pemindahan saldo laba operasi cabang ke rugi laba. Pada buku-buku kantor pusat, rugi laba cabang 25.000 pada debit, rugi laba pada kredit sebesar 25.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.